Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara semua, kiranya kabar baik menyertai kita semua dan sangat bersyukur bisa menyapa saudara semua dimanapun berada, kiranya kemurahan dan anugerah Tuhan atas kita semua. Bapak Ibu dan Saudara semua, kita akan kembali memikirkan firman Tuhan dan sekarang saya ingin mengangkat satu tema yang berbeda, yaitu tentang kesalehan hidup. Mungkin kita bertanya, bagaimana seharusnya orang Kristen hidup? Tentu saja kita sepakat bahwa salah satu buah yang harus kita hasilkan adalah buah kesalehan. Kenapa kita harus hidup saleh? Untuk apa kita harus hidup saleh? Bisakah kita hidup saleh? Lalu kemudian bagaimana caranya kita hidup saleh? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita pikirkan dalam beberapa waktu ke depan. Tapi sebelumnya, izinkan saya membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu 2 Petrus pasal 1, ayat 3 dan juga ayat 4 yang berkata demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di bagian yang pertama ini kita akan memikirkan berkaitan dengan hidup saleh. Kita akan memikirkan tentang bagaimana pikiran Allah tentang hidup saleh yang harus kita jalani. Dari teks ini kita bisa belajar bahwa kalau kita bicara tentang kehendak Allah, maka Allah berkehendak supaya orang percaya itu menjalani kehidupan yang saleh. Kehidupan yang saleh adalah buah yang harus kita hasilkan sebagai konsekuensi kita mengenal kebenaran. Jadi hidup yang saleh bukan sebagai tangga menuju keselamatan. Saya hidup saleh supaya saya diampuni dosanya. Saya hidup saleh supaya saya masuk surga. Tidak, tetapi hidup saleh dalam perspektif firman Tuhan adalah sebagai hasil, sebagai buah. Ketika saya bertemu dengan Tuhan, ketika saya berjumpa dengan kebenaran, ketika kebenaran itu saya hidupi dalam kehidupan, maka harus tercermin dan buahnya adalah kesalehan kehidupan. Hidup saleh sebagai buah dari perjumpaan kita dengan kebenaran. Tuhan menghendaki kita untuk hidup saleh. Hidup saleh adalah hidup kalau kita kembali kepada istilah yang digunakan dalam Alkitab. Dalam bahasa Ibrani, dalam perjanjian lama itu ada istilah sadik, yang artinya hidup jujur, hidup adil, dan hidup yang selaras dengan kehendaknya. Kenapa kita perlu hidup saleh? Tuhan menghendaki kita hidup saleh supaya kita tidak binasa dengan dunia yang akan binasa. Seperti firman Tuhan katakan tadi, dikatakan di sana bahwa supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dunia ini adalah dunia yang nanti akan binasa karena dosa. Oleh karena itu kita harus hidup berbeda supaya kita tidak ikut dibinasakan di tengah-tengah dunia. Ketika kita berjumpa dengan kebenaran, hasilkanlah buah kebenaran yang berupa kesalehan kehidupan. Hidup adil, hidup jujur, hidup setia, hidup yang taat kepada kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita, Tuhan rindu kita, Tuhan mau kita hidup di dalam kesalehan. Sehingga perjumpaan kita sebagai anak Allah, sehingga ketika kita menyandang identitas anak Allah, bukan sebatas gelar, bukan sebatas identitas, tapi diwujud nyatakan melalui kesalehan kehidupan. Kiranya firman ini mendorong kita untuk berupaya menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Salah satunya adalah kesalehan hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami membawa syukur karena sebelum menjalani aktivitas kami punya waktu untuk merenungkan kebenaran-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk menghasilkan buah dan salah satunya adalah buah kesalehan kami. Berkat dan anugerah-Mu atas setiap jemaat semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.